berapa pengajuan pinjaman BRI yang akan di ACC? Atau berapa sih sebenarnya plafon yang bisa kita ajukan untuk pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024? Simak terus video saya. Nah teman-teman, untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 sebaiknya langkah yang pertama harus teman-teman ketahui adalah teman-teman harus menyesuaikan kemampuan bayar angsuran teman-teman ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman pengennya menambah modal kerja atau modal usaha tapi nggak bisa ngangsur. Misalkan pendapatan teman-teman 3 juta. Angsuran teman-teman 4 juta. Lalu yang 1 juta dari mana? Oke lah, taruh kata nih teman-teman punya side job ataupun teman-teman punya banyak pekerjaan freelance atau serabutan di luar sana ya. Itu tidak akan bisa masuk ke dalam hitungan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Jadi sebaiknya sejak awal teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini, sesuaikan plafon pinjaman KUR BRI dengan kemampuan bayar teman-teman. Ya, jadi tidak akan KUR itu angsurannya macet. Nah, siapa juga yang mau KUR angsurannya macet? Gak ada kan? Malulah teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti sampai pinjamannya macet atau nggak bisa membayar, ditagih ke rumah. Aduh, malah jadi tontonan tetangga dan bahan nyinyiran ya. Jangan sampai. Nah, untuk bisa mengajukan plafon pinjaman Bank BRI, silakan teman-teman sesuaikan nih. Misalkan teman-teman pendapatan 1 bulannya rata-rata 3 juta, 4 juta. Nah, ambillah teman-teman untuk angsuran 30% untuk bisa mengangsur ya. Jadi sisanya itu untuk teman-teman bisa bertahan hidup dan juga untuk perputaran modal untuk selanjutnya ya. Jangan sampai dihabiskan semua 80-70% untuk angsuran. Masa bisa bertahan hidup dengan 20-30% saja, kan nggak mungkin. Jadi maksimal 30% budget dari penghasilan teman-teman tiap bulan atau pendapatan teman-teman untuk bisa mengajukan plafon pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, saya di sini ada tabel angsuran KUR Bank BRI teman-teman ya. Nanti akan saya terangkan berapa jumlah plafon pinjaman KUR BRI, bunganya, dan juga jangka waktunya. Oke. Di sini saya ada 2 tabel ya teman-teman. Ada 2 tabel pinjaman angsuran KUR Bank BRI atau plafon pinjaman BRI. Jadi plafon pinjaman KUR Bank BRI itu teman-teman dimulai dari, nah ini saya zoom ya, dimulai dari 1 juta sampai dengan 100 juta. Kok bisa ya? Jadi gini teman-teman, di BRI itu ada 2 atau 3 kurang lebih ya untuk pengajuan jenis-jenis pengajuan KUR Bank BRI. Nah, untuk masing-masing itu sendiri-sendiri plafonnya. Ada yang 1 sampai 10 juta, ada yang 10 sampai 50 juta, atau ada yang bahkan 25 sampai 100 juta, itu macam-macam. Nah, di sini saya punya tabel angsuran KUR BRI itu di bunga 6% untuk pengajuan pertama. Dengan catatan ya, bunga 6% bisa dinikmati teman-teman itu saat teman-teman mengajukan plafon pinjaman KUR BRI yang pertama. Jadi di sini ada plafon dari 1 juta sampai dengan 100 juta untuk jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan sampai dengan 60 bulan ataupun 5 tahun. Nah, jadi teman-teman silahkan teman-teman nanti sesuaikan nih. Oh, kebutuhan saya kira-kira saya bisa mengangsur 400.000 misalkan tiap bulannya. Oke, kebutuhan saya misalkan plafonnya 10 juta. Nah, di plafon 10 juta untuk teman-teman bisa mengajukan angsuran itu di kisaran angka 400.000 itu adalah jangka waktunya 24 bulan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sebelum mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, alangkah baiknya teman-teman bisa sesuaikan dengan kemampuan bayar, nanti dilihat dari tabel angsuran atau plafon pinjaman KUR Bank BRI yang ditawarkan kepada teman-teman. Jangan sampai minus
Itu pesan saya, kalau mengajukan pinjaman jangan sampai angsurannya minus, karena nanti berabe, teman-teman ditagih, kalau nggak bisa ditagih kolaps dan lain-lain. Kemudian jangka waktunya nih ada 1 tahun sampai 5 tahun. Jadi KUR BRI itu maksimal jangka waktunya 5 tahun. Kemudian nanti teman-teman bisa mengambil di tengah-tengah atau top up, tapi dengan catatan plafon pinjaman BRI yang sebelumnya ini harus teman-teman tutup terlebih dahulu. Jadi buka tutup sistemnya kalau KUR ya, top up. Nah, ini di plafon 1 juta sampai 100 juta. Kalau plafon 1 juta atau di atas 50 juta itu biasanya teman-teman mengajukannya bisa, tapi di Bank BRI cabang atau yang besar. Atau bisa juga KCP. Kalau BRI unit itu biasanya tingkatannya kecil teman-teman. Dari 1 juta sampai maksimal 25 juta ya, disesuaikan dengan pemutusnya soalnya. Jadi di Bank BRI itu ada tier-tier untuk pemutus, antara lain marketing atau mantri, kemudian kepala unit, AMBM, bisa sampai ke kepala cabang. Seperti itu tiernya. Kemudian yang mau saya tekankan lagi kepada teman-teman, jadi teman-teman nanti silakan pelajari tabel angsuran plafon pinjaman KUR Bank BRI ini terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman bisa mengajukan pinjaman ya. Jangan sampai buta nih, aduh saya nggak tahu mau mengajukan pinjaman berapa, yang penting maju dulu deh, nggak tahu di ACC-nya berapa. Jangan, jadi sesuaikan aja teman-teman, lihat tabel dulu, jangka waktunya berapa, plafonnya berapa, bunganya berapa, dibagi dengan kemampuan bayar teman-teman ya. Gitu aja tentang informasi seputar plafon pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nanti akan saya cantumkan tabelnya di akhir video saya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang topik pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024, terutama plafonnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.